Hai Augers, gimana kabarnya? Aku percaya kalian dalam keadaan yang bersuka cita dan juga sehat ya. Welcome home buat teman-teman yang pertama kali untuk join di ibadah Army of God. Kami senang sekali bisa menyambut kalian. Yuk join ke Connect Group yuk. Connect Group itu apa sih? Rumah untuk setiap anak muda, untuk kita bertumbuh bersama, untuk kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang signifikan. Gimana caranya? Langsung aja di gms.church/connect. Nanti kalian bisa join di setiap Connect Group yang ada di tempat yang terdekat dari rumah kalian. Buruan join ya, kenapa? Karena minggu ini kita ada hal yang seru banget di setiap Connect Group. Apa itu? CG Fun! Semua anak-anak muda akan join, kita akan seru-seruan bareng, kita akan sama-sama mengenal Tuhan dengan orang-orang muda lainnya di sekitar kita. Yuk join ya! Sebentar lagi kita mau mulai ibadah nih. Yuk kita persiapkan setiap persembahan nanti untuk beri persembahan boleh diakses di QR Code yang ada di gadget kalian nih. Atau juga melalui nomor rekening yang ada. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat hari ini kesempatan kami boleh beribadah. Kesempatan untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Biar Engkau yang ada dari ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biar kami enjoy, kami bersuka cita, kami juga dibentuk oleh firman Tuhan. Thank you Tuhan, kami siap untuk ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God bisa berikan soak-soak yang terbaik buat Tuhan kita. Come on! Let's shake this place. Hallelujah! One, two, three, come on! Come on, sing it out together. Luasnya dunia dan seluruh semesta dalam genggamanmu, demikian hidupku. Dalam kesesakan kau takkan tinggalkan, sinarlah galutku, teguhlah imanku. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Mari angkat tangannya sama-sama kita katakan. Kemuliaan-Mu kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut telah dikalahkan, Tuhan kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, megah dan dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku
kan bersorak, nyatakan Sira, Yesus kau perkasa. Luasnya dunia dan seluruh semesta dalam genggamanmu, demikian hidupku. Dalam kesesakan kau takkan tinggalkan, sinalah kalutku, teguhlah imanku. Katakan dengan iman kita, jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut tak dikalahkan, Tuhan kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, bergadang dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus kau perkasa. Yesus kau perkasa. Army of God, mari sama-sama kita deklarasikan bahwa kemenangan kita ada di dalam Yesus. Amin. Atas pengorbanannya kita telah dibebaskan. Hanya Dialah yang berkuasa dan perkasa atas segala-galanya. Come on, say it with me. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut tak dikalahkan, Tuhan kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, bergadang dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus kau perkasa. Yesus kau perkasa. Yesus kau perkasa. Haleluya. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Come on. Mari kita lambaikan tangan kita.
di atas kepala sama-sama. Come on, sing it together. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Katakan Yesus, Yesus, hanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, come on. Tempat perlindungan, kubu pertahanan. Katakan Yesus, dengan segenap hati katakan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
Yang kami inginkan hanya memandang wajah-Mu. Ku nikmatikan hadirat-Mu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, katakan dengan segenap hatimu. Ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup jadi karya hadirat-Mu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, Yesus, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan, katakan saat ku memandang wajah-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Shalom Army of God, orang-orang muda yang diurapi oleh Tuhan. Sangat bersuka cita bisa menyapa setiap Anda. Tuhan sayang Anda. Sekalipun di masa pandemi begini, justru di masa-masa sukar ini pengurapan kita akan berdampak sama orang lain. Jangan jadi lemah, tapi bangkit, semangat, kuat dalam Tuhan. Sebab Tuhan sangat mengasihi setiap Anda. Kita punya roh Allah, Roh Kudus yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini, kata firman Tuhan. Oleh karena itu Anda harus percaya, setiap anak-anak muda harus percaya. Tuhan yang lindungi, Tuhan yang bangkitkan, Tuhan yang urapi, Tuhan yang mampukan. Kita punya Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Sekalipun Anda, dimanapun Anda berada merasa sendirian, di rumah sendiri atau di luar kota, tidak bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Percaya roh Allah menyertai Anda, sehingga tidak seorang pun merasa sendirian. Taruh tangan Anda di dada seperti ini. Anda bisa katakan, masih ada Roh Kudus. Yes, amin. Masih ada Roh Kudus dalam hati kita. Satukan hati kita berdoa. Bapa, kami berdoa, mengucap syukur pertama-tama untuk segala sesuatu. Kami persembahkan ucapan syukur untuk apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami belajar mengucap syukur saat kami kelimpahan dan diberkati, bahkan secara materi dan kesehatan. Kami juga tetap mengucap syukur jika Tuhan izinkan sesuatu yang sulit mungkin terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Oleh karena itu kami bangga. Kami diajari untuk mengasihi Tuhan dalam keadaan sukar. Bahkan dalam keadaan suka maupun dalam keadaan sukar. Terima kasih Tuhan, jadikan kami jenderal-jenderal-Mu. Tuhan urapi kami. Kami percaya kami akan menerima sesuatu dari Tuhan lewat perenungan firman Tuhan hari ini. Suci dan kuduskan hati kami ya Bapa. Kami tolak setiap tuduhan yang membuat kami tidak mau dekat sama Tuhan. Kami tolak setiap intimidasi. Kami patahkan, hancurkan. Di dalam nama Yesus Kristus tidak ada kuasa roh jahat yang sanggup mematahkan semangat kami. Sebab kami punya roh Allah. Roh yang lebih besar dari semua
yang ada di dunia ini. Tuhan, inilah kami. Dengan iman hamba-Mu berkata, saya berdiri, saya berbicara di depan anak-anak muda yang antusias. Saya berdiri dan berbicara di depan setiap army of God yang diurapi oleh Tuhan. Sedemikian rupa bersinar bagi Tuhan. Saya berdiri di depan orang-orang yang antusias, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi connect grupnya, mengasihi gereja, mengasihi dan ada dalam kegerakan. Tuhan, kami siap, berbicaralah, kami siap dari rumah ke rumah, dari hati ke hati, di setiap tempat. Roh Allah bekerja menyampaikan firman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Buka bersama firman Tuhan. Saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan, silahkan mengikuti dari Alkitab Anda masing-masing ya. Antusias membaca biar enggak kelewatan. Demikian firman Tuhan, Ananias dan Safira judul perikopnya. Ada seorang lain bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Kita tidak akan fokus kepada Ananias dan Safira, seorang bapak dan seorang ibu suami istri. Kita nggak fokus kepada Om Ananias atau Ibu Safira ya. Saya mau setiap Anda fokus kepada ayat ke-6 dan juga ke ayat yang ke-10. Ada sesuatu yang tersembunyi yang disingkapkan Roh Kudus di sini. Ayat 6 dikatakan, lalu datanglah beberapa orang muda, anak muda, army of God. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Diulangi kembali di ayat 10 bagian B. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Dari 2 ayat ini yang menjadi fokus kita, saya akan menyampaikan sebuah tema yang sangat penting bagi setiap army of God, yaitu Anda. Temanya adalah make a difference, membuat perbedaan. Ya, setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk membuat perbedaan. Setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk membuat perbedaan, apalagi anak-anak muda. Ya, dari anak-anak muda, sekelompok anak muda yang kita baca tadi, kita akan belajar sesuatu, bagaimana kita bisa membuat perbedaan. Kemanapun kita pergi, kita membuat perbedaan. Dimanapun kita sekolah, kita membuat perbedaan di sekolah itu dalam arti yang positif dan baik, bukan perbedaan yang buruk. Kemanapun kita bekerja, sebagai seorang yang mulai bekerja, anak muda yang bekerja, kita membuat perbedaan di kantor kita. Kemanapun kita pergi, ada panggilan Tuhan untuk kita membuat perbedaan. Kita harus bersinar sedemikian rupa. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus melayani di bumi, jadi manusia,
hanya 3,5 tahun usia pelayanannya. Tetapi Yesus pengaruhnya sedemikian rupa mengubah dunia, mengubah bangsa-bangsa, mengubah sejarah, mengubah raja-raja, mengubah peradaban. Sampai saat ini pengaruh Tuhan Yesus Kristus secara manusia 3,5 tahun pelayanannya begitu luar biasa. Tentu di sisi lain memang karena Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan, dia berkuasa. Tapi kita belajar 3,5 tahun pelayanan Kristus bisa memberi dampak yang luar biasa. Nah, kita sebagai anak muda tentu bukan hanya 3,5 tahun pelayanan kita. Panjang sekali usia yang Tuhan berikan. Harusnya kita bisa membuat perbedaan yang jauh lebih besar. Make a difference, membuat perbedaan dimanapun kita berada. Orang tua Anda pasti pingin Anda menjadi orang yang membuat perbedaan. Pasti. Orang tua yang baik. Pasti rindu anak-anaknya membuat perbedaan. Sekalipun tidak ada orang tua sempurna, minimal orang tua itu pingin anaknya itu berhasil. Ya, sehingga mereka sekolahkan Anda, mereka motivasi Anda, mereka sharing kepada Anda usahanya apa, bisnisnya apa. Siapa tahu Anda tertarik bisnis orang tua, menggeluti atau mendalaminya, sehingga suatu saat setelah selesai sekolah Anda bisa melanjutkannya. Orang tua pingin anaknya berhasil. Orang tua pingin anaknya membuat perbedaan. Bahkan nanti setelah dewasa Anda bisa kembangkan usaha-usaha orang tua. Orang tua bayar harga sedemikian rupa. Mungkin mengantarkan Anda kalau punya kesempatan pergi kuliahnya ke luar negeri. Mereka cari tempat tinggal untuk Anda, mereka berdoa. Dan setelah itu mungkin mereka kembali ke Indonesia. Mereka rindu kepada Anda. Satu pengharapan mereka, Anda berhasil buat perbedaan. Ya. Demikian juga pemimpin-pemimpin rohani di gereja. Rindu supaya Anda sebagai anak muda dapat membuat perbedaan kemanapun Anda pergi. Oleh karena itu, setiap gembala-gembala, setiap CGL, setiap coach, setiap pemimpin, siapapun di atas Anda, pastilah mereka mau sharing sesuatu yang memotivasi Anda. Mereka doakan Anda, mereka berpuasa, mereka mengajak Anda masuk ke dalam sebuah komunitas. Anda dipercayakan melayani di satu wilayah atau satu area. Anda diangkat jadi pemimpin. Kita mengadakan event demi event setiap waktu. Kita adakan pelatihan-pelatihan di departemen ini, departemen itu. Semua yang kita lakukan tujuannya supaya Anda jadi orang-orang yang diurapi dan Anda tampil bersinar. Anda jadi orang-orang yang make a difference, membuat perbedaan. Ya, sangat penting Anda menyadari bukan diri Anda sendiri saja mau Anda buat perbedaan. Tapi ternyata orang tua mau, pemimpin juga mau. Dan yang paling penting, Tuhan mau Anda buat perbedaan. Tuhan yang ciptakan Anda, Tuhan yang tenun Anda, Tuhan yang menciptakan telinga Anda untuk mendengar, Tuhan yang ciptakan semua organ tubuh Anda, Tuhan yang urapi Anda, Tuhan yang tebus Anda. Tuhan yang sama itu, yang memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Sebelumnya namanya Abram, kemudian jadi Abraham. Tujuannya apa? Tuhan yang sama yang pingin Abram ini jadi sebuah bangsa, cikal bakal sebuah bangsa membuat perbedaan. Anda juga, Tuhan yang sama mau Anda buat perbedaan. Tuhan rindu Anda membuat bersinar kemanapun Anda pergi. Kisah Alkitab kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ini semua penuh dengan cerita pribadi-pribadi yang biasa, pribadi-pribadi yang mau menyerah, pribadi-pribadi yang penuh dengan dosa bahkan, penyembah berhala dipanggil oleh Tuhan, lalu mereka diurapi, diajar oleh Tuhan dalam perjalanan mereka bersama Tuhan. Mereka dipanggil oleh Tuhan untuk membuat perbedaan seperti tadi yang saya sampaikan. Tuhan panggil Abraham untuk keluar dari kotanya, keluar dari pergaulannya, keluar dari backgroundnya penyembah berhala. Tuhan panggil, Tuhan urapi, Tuhan beri visi, dan Tuhan bekerja dalam hidupnya, diubah namanya jadi Abraham. Lalu kemudian lahirlah keturunan demi keturunan. Tuhan sampaikan firman-Nya, Tuhan sampaikan belas kasihan-Nya, Tuhan sampaikan prinsipnya. Akhirnya mereka hidup berbeda dari bangsa yang lain. Cikal bakal dari Abraham turunlah keturunan demi keturunan, jadilah bangsa Israel. Ya, ketika bangsa Israel itu jadi sebuah bangsa dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa, dengan mujizat yang luar biasa. Dari sekelompok orang pergi ke Mesir, lalu mereka bertambah-tambah banyak, beranak cucu kata firman Tuhan. Lalu Tuhan tuntun mereka lewat nabinya, lewat Musa, lalu mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka jadi sebuah bangsa.
Tuhan berkata Tuhan memanggil bangsa Israel untuk membuat perbedaan di antara segala bangsa. Tuhan panggil bangsa Israel untuk hidupnya beda. Kalau bangsa-bangsa hidup dalam kegelapan, bangsa Israel dipanggil untuk hidup dalam terang. Bangsa Israel diajar oleh Tuhan untuk mereka itu punya gaya hidup yang berbeda. Membuat perbedaan. Satu pribadi buat perbedaan, satu bangsa pun harus buat perbedaan. Ya. Ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa, Tuhan munculkan hakim-hakim bergantian. Mereka muncul, lalu mereka ajari orang Israel harus kembali sama Tuhan. Ketika bangsa Israel arus hidup dalam dosa, muncul hakim-hakim. Mereka menantang arus. Mereka berkata, enggak boleh hidup demikian. Hakim-hakim itu diurapi Tuhan untuk membuat perbedaan, untuk membawa kembali bangsa Israel. Bukan hanya hakim-hakim, kalau kita baca di Alkitab, hakim-hakim, raja-raja, Tuhan angkat pemimpin untuk berbicara kepada orang Israel. Raja-raja, nabi-nabi, bahkan sampai ke rasul-rasul dipanggil oleh Tuhan untuk membuat perbedaan. Tuhan panggil setiap orang untuk membuat perbedaan, diurapi dan bersinar. Makanya Tuhan panggil kita jadi garam. Kita dirasakan dimanapun kita berada. Tuhan berkata kita ini seperti jadi terang. Kemanapun kita pergi kita menyinari. Jadi garam dan jadi terang. Itu membuat perbedaan. Kemanapun kita berada, kita ini kehadirannya dirasakan dampak positifnya. Kita dirasakan dampaknya yang baik. Sumbangsinya sangat terasa kalau ada kita. Karena ada roh Allah dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat indah. Sekalipun 3,5 tahun saja di bumi melayani, mengajar 12 murid, lalu ada 70 murid yang lain, melayani berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, mengajarkan firman, itu 3,5 tahun sangat berdampak. Apalagi Anda orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Makanya ada firman Tuhan berkata bahwa kita akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan berkata kamu akan dipakai bahkan lebih besar. Apakah kita lebih besar dari Yesus? Tidak mungkin. Yesus selalu lebih besar dari manusia, lebih besar dari dunia ini, lebih besar dari semua yang ada, alam semesta. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan, kita ini kan usianya lebih banyak. Yesus hanya 3,5 tahun melayani. Kita bisa melayani Tuhan 6 tahun, 12 tahun, bahkan puluhan tahun. Harusnya kita bisa melakukan perkara yang jauh lebih banyak, lebih besar. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Maksudnya Yesus sudah pergi kepada Bapa, tidak ada lagi di dunia ini. Sekalipun Tuhan Yesus adalah Tuhan, dalam rohnya, dia bisa hadir di mana saja di seluruh dunia, dalam setiap hati kita. Tuhan Yesus berkata, kalau saya 3,5 tahun bisa melakukan perkara-perkara besar, apalagi kamu. Kamu pasti bisa melakukan jauh lebih besar. Bukan kita lebih berkuasa. Kita diberi banyak kesempatan oleh Tuhan. Beberapa di antara Anda hari ini usianya sudah mungkin 20-an. Bahkan mau 30-an. Anda ada di Eagle Kids, sudah kenal Tuhan lalu jadi teens. Anda kemudian jadi bertumbuh di gereja Mawar Sharon. Apalagi orang-orang demikian sudah dengar firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih lama. Tentu bisa dipakai Tuhan lebih lagi, lebih besar. Ya, ada sebuah panggilan kepada setiap anak muda untuk membuat perbedaan dimanapun Anda berada. Ada sebuah panggilan bagi setiap Anda untuk buat perbedaan di keluarga Anda. Mungkin kakak, saudara, koko cece Anda pernah gagal di satu area. Jangan ditiru. Orang tua rindu Anda nggak gagal di area yang sama. Tentu kita nggak benci keluarga kita yang pernah gagal. Beri kesempatan, doakan mereka. Mungkin mereka bisa berhasil di area yang lain. Tapi kalau mereka gagal di satu area, Anda jangan ulangi. Anda buat perbedaan di antara kakak beradik. Biarkan Anda tampil berbeda, bukan untuk sombong. Tapi Anda dengan melakukannya menyenangkan Tuhan. Menyenangkan orang tua juga. Orang tua mungkin berpikir dari setiap anak saya, semuanya gagal ya, mereka nggak mau kuliah walaupun ada kesempatan orang tua punya dana. Kok nggak mau kuliah semua ya? Tapi tiba-tiba Anda, seorang army of God yang ada di keluarga itu, Anda tiba-tiba mengambil keputusan yang bulat, Anda mau selesaikan kuliah dengan baik, mau studi dengan baik, menggunakan kesempatan yang diberikan orang tua, Anda tampil bersinar, membuat perbedaan.
Tuhan memanggil Anda untuk membuat perbedaan di sekolah Anda. Tuhan panggil Anda buat perbedaan di kampus Anda. Tuhan panggil Anda membuat perbedaan di tempat kerja Anda. Kalau orang-orang mahasiswa yang lain mungkin mereka ya sekolah sekedar sekolah. Tapi ada Anda di sana, Anda menunjukkan bukan sekolah sekedar sekolah. Anda bukan belajar sekedar belajar. Anda benar-benar antusias. Anda belajar dengan cara yang terbaik. Anda cari cara untuk bisa nilainya bagus, bukan untuk sombong, tapi sudah selayaknya saya sebagai seorang yang diurapi oleh Tuhan di sekolah, saya harus bersinar. Saya kembangkan talenta saya sedemikian rupa, supaya saya bisa jadi saksi Kristus kemanapun di sekolah ini. Semasa saya masih sekolah di tempat ini, saya kuliah di kampus ini, saya akan buat perbedaan di sana. Saya nggak mau sekedar saya sekolah di sini. Buat setiap guru, setiap dosen Anda bangga dengan Anda. Mereka berkata, beda anak muda ini. Anak muda ini luar biasa. Tidak ada yang sempurna. Tapi kalau ketemu anak muda begini, kami jadi semangat untuk ngajar. Anak muda ini menyenangkan, jadi berkat di sekolah. Saya punya sahabat yang demikian. Pengalaman saya waktu saya sekolah. Guru sampai ngomong begini, bicara begini sama anak muda ini. Kamu ini luar biasa. Apa ya? Bapak sama ibu senang kalau punya murid seperti kamu. Dan saya memperhatikan itu. Dan mereka juga menyampaikan kepada saya. Saya tahu, karena memang begitu bersinar. Kayak Daniel, kayak gak ada celahnya. Walaupun anak muda ini juga ya benar-benar gak sempurna. Tapi dia mau belajar, menghormati guru. Perkataannya itu bersih, gak ada makian, tidak ada kata-kata kasar, kata-kata kotor keluar dari mulutnya. Wow, orang menyenangkan, orang ini menyenangkan. Ada panggilan. Ketika saya berkata begini, bukan berarti kita semua harus, Anda yang mungkin punya background sifatnya, dari backgroundnya lingkungan kasar, Anda merasa wah gak ada harapan untuk saya. Selalu ada harapan. Segelap apapun masa lalumu, ketika roh Allah hidup dalammu, engkau hidup dalam firman, Tuhan ubah Anda untuk jadi berkat. Ada panggilan untuk Anda jadi orang yang tampil berbeda di tempat pekerjaan. Saat orang lain gak sungguh-sungguh kerja, Anda sungguh-sungguh kerja. Anda benar-benar tunjukkan kualitas Anda. Mereka sampai heran kok bisa ya ada bawahan sedemikian rajin, sedemikian rupa, mau beri yang terbaik. Buat atasan Anda geleng-geleng kepala. Kalau percayakan sesuatu kepada orang ini, luar biasa, dia mau tanggung jawab. Sekalipun mungkin pernah gagal, tapi orang ini mau bertanggung jawab. Jadi mari kita menyadari bahwa kita sebagai anak-anak muda, ada panggilan dari Tuhan untuk kita bersinar bagi dunia ini. Ada panggilan dari Tuhan untuk kita ini tampil beda. Bukan tampil beda, selalu pingin beda dengan orang lain, enggak. Maksudnya ada kualitas yang kita hidupi, sehingga kita menghidupinya, orang lain itu bisa lihat. Bahwa kita bukan orang yang ikut arus dosa, bukan orang yang mudah menyerah, orang lain menyerah, Anda enggak. Anda benar-benar tampil beda. Filipi 2 ayat 15 berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ada panggilan Tuhan supaya kita jangan hidupnya itu, supaya kita jangan beraib, tiada bernoda. Hidup di tengah-tengah angkatan yang tercelah. Hidup ini, dunia ini makin bercelah, makin jauh dari Tuhan. Dosanya makin kreatif. Harusnya makin mencintai Tuhan dengan kreatif. Tapi iblis mempengaruhi anak-anak muda untuk dosanya kreatif. Harusnya kreativitas demikian dibalik untuk menyembah Tuhan. Ini sudah tugas kita untuk mengembalikan kreativitas kembali kepada Allah. Tuhan berkata, kamu harus sedemikian rupa bersinar sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Wow, ternyata ada panggilan untuk kita jadi bintang-bintang di dunia. Artinya kita bersinar. Kita ini adalah orang yang dilihat. Bukan kita sombong, tapi memang ada sinar yang bercahaya dari hidup kita. Perkataan kita, gaya hidup kita, disiplin kita, dan semuanya. Ada janji Tuhan kita bisa demikian asalkan kita hidup dalam firman dan melakukannya.
Kita akan berbuah di setiap musim. Bukan hanya di masa kelegaan waktu sebelum pandemi kita bersinar, berbuah. Bahkan di masa pandemi kita menjadi-jadi bersinar bagi Tuhan. Ada beberapa halangan atau jebakan-jebakan untuk seorang anak muda untuk membuat perbedaan. Ada halangan-halangan ya. Saya sampaikan ini untuk Anda menyadarinya, supaya Anda jangan terhambat pada halangan-halangan itu. Anda harus mengatasinya. Kadangkala seseorang itu nggak bisa jadi bersinar hidupnya, nggak maksimal hidupnya itu karena selalu punya prinsip begini, pandangan yang salah. Apa saya bisa? Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan orang terkenal, saya bukan lahir dari keluarga yang terpandang atau punya jabatan status yang sosial yang tinggi. Saya ini siapa sih? Itu adalah hambatan, salah satu hambatan dan jebakan. Beda minder sama rendah hati. Memang waktu awal-awal kita dipakai Tuhan, kadang-kala kita merasa, aduh saya ini gak bisa ya. Ada dikuasai oleh perasaan minder, saya gak mungkin dipakai Tuhan. Saya ini bukan siapa-siapa. Tapi kemudian Tuhan latih terus, lalu kita tahu bahwa roh Allah yang memampukan kita. Lama-kelamaan kita terbiasa, kita dituntun Tuhan untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya kita tahu bahwa kita ini diurapi dan bisa berdampak. Tapi jangan pernah Anda terjebak pada perasaan saya ini bukan siapa-siapa. Ya. Yang kedua, perasaan kecewa. Jebakan untuk seorang anak muda bangkit diurapi Tuhan, bersinar membuat perbedaan adalah perasaan kecewa. Dia pernah dikecewakan oleh pemimpin mungkin, pernah dikecewakan oleh orang tua mungkin, bahkan pernah dikecewakan oleh gereja mungkin. Memang gak ada gereja sempurna. Gak ada orang tua sempurna, tidak ada pemimpin sempurna. Saya gak berkata memang gak ada yang sempurna, oleh karena itu mari kita hidup seenaknya. Jangan, ada Tuhan yang adil, yang melihat apa yang kita kerjakan. Tapi kadang-kala seorang anak muda gak mau maju. Dia berhenti pada satu titik dan dia berkata, sudah saya gak mau melakukan apa-apa. Karena dia kecewa. Karena ada orang yang menyakiti dia. Ada orang yang dibanggakan tiba-tiba sangat mengecewakan. Melakukan sebuah tindakan yang membuat dia tawar hati. Dia kecewa. Udah, papa pernah begini, mama pernah begini, pemimpin saya pernah begini, gereja juga begini. Sudah saya kecewa, saya berhenti. Kekecewaan itu gak akan mengerjakan apa-apa dalam hidup kita. Hanya akan merugikan kita. Ya. Yang ketiga, jebakannya adalah begini. Ya sudah, saya tetap Kristen. Saya tetap menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Saya mengakui Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya saya tetap percaya kepada Yesus tapi ya sudahlah biasa-biasa saja. Tidak usah terlibat di gereja. Gak usah yang terlalu fanatik lah. Ya biasa-biasa saja. Ini juga jebakan. Anda tidak akan pernah benar-benar bersinar ketika Anda punya prinsip biasa-biasa. Karena saya pernah menemukan, berjumpa dengan anak muda yang demikian. Ya oke, saya gak mau kecewa tapi saya tetap Kristen tapi ya sudah, saya jadi orang biasa-biasa sajalah. Tidak usah percayakan saya pelayanan, saya ke gereja tapi sudahlah saya nggak mau. Saya tetap beribadah online, dengar firman, baca Alkitab tapi ya sudah nggak usah terlalu antusias, nggak usah jadi orang yang terlibat. Ini juga adalah jebakan. Tuhan Yesus nggak datang ke dunia ini untuk biasa-biasa. Yesus gak berkata ya sekedar melayani di dunia ini, sekedar lahir jadi dewasa, sekedar sampaikan khotbah di bukit, khotbah bahagia, sekedar sembuhkan orang ya sudah setelah itu saya kembali. Yesus begitu serius, dia datang dan bahkan menderita. Yesus gak biasa-biasa untuk tergantung di kayu salib dalam penderitaannya. Seorang anak muda gak akan buat perbedaan kalau biasa-biasa. Kita memang adalah manusia biasa. Tapi bukankah yang ciptakan kita adalah Tuhan yang luar biasa? Ayo bangkitkan semangatmu. Bangkit kembali. Menjadi biasa-biasa itu menghidupi roh tawar hati. Mengeringkan tulang itu. Yang patah semangat itu mengeringkan tulang. Tahu gak Anda? Gak ada pilihan lain. Orang yang biasa-biasa, dia sedang menghancurkan dirinya. Yang keempat, jebakan keempat adalah begini. Oke lah, baiklah saya ini akan ibadah, saya akan tetap
hadir di KKR-KKR, saya akan tetap ada di kegerakan-kegerakan, tapi kegiatan-kegiatan gereja, tapi saya nggak mau memfavoritkan satu gereja. Saya nggak mau tertanam. Saya bisa hadir di gereja ini kalau dibutuhkan, kalau misalkan ada event besar apa, saya hadir di sana, saya sumbang siapa, saya bawa jiwa ke sana. Kalau gereja ini ada kegerakan, saya juga ke sana. Tapi soal tertanam, semua gereja sama. Ini juga jebakan, kelihatannya baik sih, kelihatannya mencintai gereja Tuhan. Tapi kata firman Tuhan, setiap kita harus menemukan tempat penggembalaan kita. Setiap anak muda harus menemukan rumah di mana dia jadi anak dan ada pemimpin di atasnya. Orang yang gak mau tertanam itu sombong, gak mau dipimpin. Tapi saya pernah disakiti, saya gak mau tertanam lah. Pokoknya saya tetap cinta Tuhan, saya tetap beribadah di mana saya suka. Orang ini masih ada jiwa pemberontakan. Saya harus tegas berbicara kepada Anda. Orang gak mau tertanam itu sombong. Karena dia merasa nanti saya dipimpin oleh seseorang. Gak boleh, harus buka hati sekalipun pernah ada orang yang menyakiti Anda. Tuhan tolong saya, Tuhan urapi saya. Tuhan saya mau ada di sebuah gereja. Dan saya mau ada pemimpin di atas saya yang bisa berbicara firman Tuhan kepada saya. Kan tidak semua pemimpin pernah menyakiti Anda. Ya, ada panggilan nih, saya harus bongkar nih fondasi-fondasi yang salah. Iblis juga bisa bercokol di dalamnya dan berkata, kamu gak usah luar biasa, gak usah buat perbedaan, jadi biasa-biasa saja. Jadi hambatan-hambatan inilah yang harus Anda hindari. Kembali kepada pembacaan firman Tuhan. Di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10 dikatakan di dalam kejadian Ananias dan Safira, tiba-tiba datanglah beberapa orang muda. Saya suka sekali ada kata orang muda, kalimat orang muda di sini. Ya, yang pertama yang kita bisa pelajari dari orang-orang muda ini, sekalipun kita nggak tahu namanya, setiap mereka namanya siapa, hanya dikatakan beberapa orang muda. Tapi kita bisa mempelajari beberapa prinsip dalam terang Roh Kudus. Yang pertama kita bisa pelajari adalah milikilah rumah dan komunitas rohani supaya nggak terjebak di jebakan yang tadi yang saya sampaikan. Karena di ayat 6 dikatakan, lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka ada dalam kegerakan. Tiba-tiba muncul dalam kegerakan para rasul, muncullah anak-anak muda. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, terjemahan bahasa NIV, dikatakan then some young men came forward. Datanglah anak-anak muda. Ya. Setelah peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu murid-murid dipenuhi Roh Kudus, peristiwa lidah api ya. Lalu Pentakosta terjadi, kemudian Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat, jemaat kata firman Tuhan bertambah-tambah pada zaman rasul-rasul melayani di awal-awal. Jemaat bertambah-tambah, tiba-tiba muncul anak-anak muda. Ternyata panggilan Tuhan berlaku juga untuk semua orang termasuk anak muda. Tuhan tidak menyepelekan anak muda. Tuhan enggak hanya pakai orang tua. Anak kecil dipakai Tuhan. Orang muda juga dipakai oleh Tuhan. Tuhan sayang anak kecil, Tuhan sayang juga anak-anak muda. Tuhan bukan hanya memanggil family. Tuhan bukan hanya memanggil orang-orang yang sudah berusia. Tuhan memberikan bukti di Alkitab. Tuhan panggil orang-orang muda seperti Daud, yang masih muda, bahkan wajahnya kemerah-merahan kata firman Tuhan, saking mudanya masih sangat teens ya. Tuhan panggil Yusuf waktu masih remaja, punya mimpi dan akhirnya pergi ke Mesir dan jadi seorang pemimpin di sana. Tuhan pakai Maria yang masih muda melahirkan juru selamat. Tuhan pakai Gideon juga masih muda. Jangan remehkan dirimu karena Anda masih muda. Sekali lagi, tiba-tiba ayat ini meloncat dalam hati saya. Dalam peristiwa Ananias Safira, muncul beberapa orang muda. Ternyata dalam kegerakan zaman kisah para rasul awal-awal, anak muda sudah ada. Muncullah anak-anak muda dalam kegerakan gereja-gereja di Indonesia bahkan sampai luar negeri. Muncullah Army of God. Tuhan urapi anak-anak muda. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kita gak boleh menyembunyikan diri kita. Dan berkata yang lain saja, orang-orang tua saja yang sudah pengalaman. Ini muncullah, datanglah beberapa orang muda. Ini sangat berbicara di hati saya, semoga Anda juga menanggapnya. Datanglah anak-anak muda. Muncullah di Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Anak-anak muda dalam kegerakan. Wow, berarti saya dipanggil Tuhan untuk melayani ya.
Tuhan berbicara kepada setiap Anda. Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Sejak masa muda, kita sudah mendengar panggilan dari Tuhan. Ada sebuah area di mana Tuhan itu mau pakai setiap anak muda. Bahkan semoga saya berdoa saya tidak berlebihan dalam hal ini. Ada sebuah area kalau anak muda nggak masuk dalam panggilan itu, Tuhan nggak akan pakai orang lain. Saya nggak menyepelekan family punya panggilan, anak kecil juga punya panggilan, profesional muda punya panggilan, AOG punya sebuah area, anak muda punya sebuah area yang kalau bukan kita yang kerjakan, kalau bukan Anda yang kerjakan, Tuhan nggak serahkan itu kepada orang lain. Masih ingat peristiwa ketika Daud diurapi jadi raja? Samuel berkata, kita nggak akan duduk makan kalau dia nggak datang. Itu seperti sebuah perkataan yang menggema ke dalam hati saya, harusnya sampai kepada Anda juga. Tuhan gak akan lakukan sesuatu kalau Anda gak memberi diri. Tuhan hanya akan pakai dan buat sebuah kegerakan ketika Anda menyerahkan diri Anda. Samuel berkata, kita gak akan duduk makan sampai anak muda itu datang dan diurapi. Wow. Ayo berikan diri Anda, sadari. Ini semua terjadi ketika kita punya rumah rohani dan komunitas rohani. Anak-anak muda ini muncul di mana? Dalam pelayanan. Mereka ada dalam komunitas. Bahkan dalam bahasa Inggris terjemahan yang lain saya selidiki, ternyata dikatakan muncullah anak-anak muda yang termasuk golongan jemaat. Jadi anak-anak muda juga Anda diperhitungkan di gereja. Dimulai dari memiliki rumah dan komunitas rohani. Anda harus punya komunitas rohani untuk dipakai oleh Tuhan. Anda sengaja ada dalam kegerakan. Anda sengaja menggabungkan diri dalam komunitas yang tepat. Libatkan dalam komunitas. Ya, saya percaya begini. Kan kejadiannya anak-anak muda ini melihat Ananias ditegur oleh Tuhan, lalu tumbang mati di depan mereka. Ini kan peristiwa yang sangat yang mencengangkan. Coba terjadi zaman sekarang. Di depan anak-anak muda ada seorang tua tumbang, mati. Itu viral pasti. Anak-anak muda ini pasti ya manusiawi. Beberapa orang lihat kecoa aja lari. Wah kecoa gitu. Atau lihat cicak tuh langsung lari, ketakutan. Lihat tikus, padahal lihat tikus gak lebih besar dari manusia. Bisa lari, kocar kacir. Apalagi ada mayat tumbang di depan mata mereka. Bem! Itu gimana respon hati mereka? Anak-anak muda ini sengaja muncul. Sekalipun ada yang tumbang dan mati, mereka tetap maju. Artinya begini, saya percaya gak semua di antara mereka itu langsung bulat hati mau angkat mayat. Mau gak Anda angkat mayat? Orang lihat mayat aja lari. Mereka menurut saya mereka karena dalam komunitas, karena dikatakan datanglah beberapa anak muda, mereka satu CG. Datanglah beberapa anak muda bagi saya, mungkin ada di antara mereka yang takut mayat juga. Cuman karena mereka lihat yang satu sudah maju, terus saling lihat-lihatan, terus oke, maju gak? Maju. Oke, akhirnya mereka maju. Itu namanya komunitas yang baik. Di komunitaslah keberanian Anda dipupuk. Kadangkala Anda gak berani. Waduh ini peristiwa luar biasa. Saya dipakai Tuhan. Aduh gimana ya. Tapi ketika Anda lihat teman Anda juga sudah jadi CGL. Jadi coach Anda akhirnya termotivasi dan berani. Komunitas dalam Tuhan itu memupuk keberanian. Memunculkan keberanian. Saya sangat percaya gak langsung anak-anak muda itu serentak sepakat langsung maju bersamaan. Mungkin 5 orang ini, beberapa anak muda mungkin 5 orang. 2 dulu yang maju, ayo kita angkat mayatnya. Lalu yang 3 pandang-pandangan, itu mayat men. Kita yang angkat, apa enggak orang lain aja? Tapi sudah 2 duluan maju, akhirnya yang 3 ikut, terpaksa ikut. Nah komunitas yang baik, CG itu membuat orang yang takut tuh jadi berani. Itulah keuntungan kalau kita punya rumah rohani dan punya komunitas rohani juga. Ya, jadi untuk seseorang membuat perbedaan, miliki prinsip ini. Bahan baku untuk jadi perbedaan, membuat perbedaan adalah selalu tertanam di gereja dan punya komunitas. Tuhan gak akan pernah bekerja sama orang yang gak punya komunitas. Karena Tuhan datang ke bumi pun buat komunitas. Tuhan Yesus jadi CGL-nya. 12 murid jadi membernya. Yang kedua dengan cepat saya sampaikan. Yang kedua bahan bakunya untuk kita buat perbedaan sebagai anak-anak Tuhan adalah kita harus melayani dengan rendah hati. Harus punya prinsip itu. Di ayat yang ke-6,
Ini kelihatannya saya sudah baca berbolak-balik, kelewat terus. Tapi Roh Kudus singkapkan beberapa hal. Saya percaya setiap ayat dalam firman Tuhan punya makna. Kadangkala ayat yang kelihatan biasa ternyata kaya sekali maknanya. Yang kedua, melayani dengan rendah hati. Karena begini, anak-anak muda ini di depan mereka mati seorang jemaat. Seorang bapak tumbang mati di depan mata mereka. Lalu dikatakan mereka langsung datang mengapani, membungkus dengan kain, lalu mengusung. Mereka nggak berkata, "Hah, orang mati? Ya udah, yang lain saja, yang tua-tua aja yang angkat. Kami kan masih muda, kami nggak pengalaman angkat mayat. Oh, yang lain saja. Kalau berkhotbah sih saya mau ya, tapi kalau ngangkat mayat saya nggak mau." Anak-anak muda ini tetap maju, angkat mayat, bungkus, angkat lalu pergi dan kuburkan. Artinya mereka nggak pilih-pilih pelayanan. Orang yang mau buat perbedaan adalah orang yang rendah hati mau melayani. Kebesaran hati seseorang juga dinilai dari bagaimana ia mau melayani sebuah area yang tidak disukai orang lain. Bungkus mayat, angkat mayat, gali kubur, kuburkan. Saya rasa nggak semua anak muda mau. Tapi anak-anak muda ini mau. Mereka mau melayani sebuah area yang orang lain gak suka. Kadang orang suka pelayanan yang kelihatan. Menerima tepuk tangan dari orang. Spotlightnya ada atasnya. Dia kelihatan. Ya puji Tuhan, itu juga butuh pengurapan yang luar biasa loh. Kita gak boleh sepelekan itu. Tapi jangan terkecoh. Ada pelayanan-pelayanan yang gak kelihatan. Tapi dilihat oleh Allah. Kenapa anak-anak muda ini membuat perbedaan sekalipun mereka kita gak tahu namanya. Mereka gak terjebak di orang gak tahu nama kami, buat apa melayani. Alkitab pun tulis hanya orang-orang muda. Kenapa gak tulis nama kami si A, si B, si C? Gak apa-apa, orang gak kenal kita gak apa-apa. Jangan terjebak di terkenal atau gak terkenal. Mereka dengan rendah hati tetap mau melayani. Orang yang rendah hati mau melayani itu tidak, orang yang gak rendah hati maksudnya, adalah orang yang tidak mudah dibentuk. Orang yang rendah hati melayani itu mudah sekali dibentuk. Ya, mau lihat seseorang apakah hatinya besar bukan hanya karena ia pelayanan event besar. Cek hatinya, coba beri kesempatan melayani pelayanan yang gak kelihatan. Disitulah hatinya kelihatan besar atau enggak. Ya, tapi saya percaya setiap Anda, anak muda Army of God, hatinya besar. Mau melayani bahkan orang lain gak lihat. Amin. Orang-orang demikian yang punya prinsip mau melayani dengan rendah hati itu akan di-upgrade oleh Tuhan. Kan firman Tuhan berkata, barang siapa merendahkan hati, kerendahan hati kerendahan hati itu mendahului diangkat oleh Tuhan. Mendahului kehormatan. Tuhan akan pakai setiap Anda ya. Saya juga mau mulai pelayanan awal-awal di gereja, sekalipun bukan orang yang berkhotbah, sekalipun bukan orang yang memimpin. Saya pernah bersihkan gereja, nyapu, saya pernah lap semua bangku-bangkunya gereja pelayanan saya awal-awal sebelum waktu saya masih ada di daerah asal saya. Saya menyapu, sapu lantainya, saya kemudian ambil gunting rumput, saya bersihkan halaman gereja, gak ada yang lihat. Berkeringat, tercurah, tapi itu yang bisa saya lakukan. Jadi orang yang mau buat perbedaan, saya percaya setiap Anda punya kekuatan, punya sebuah talenta dari Tuhan. Gak semua orang harus sama. Tapi prinsipnya begini, talenta Anda akan semakin diasah oleh Tuhan, basicnya selalu adalah melayani dengan rendah hati. Orang rendah hati tidak mudah goncang, tidak mudah cemburu, tidak mudah curiga, tidak mudah pahit hati. Ketika seorang yang rendah hati dipindahkan atau kerjain yang lain, dia gak akan berkata, kok kamu suruh saya pelayanan begini? Harusnya yang lebih dong. Biasanya terjadi pertengkaran di sebuah kelompok karena dia merasa direndahkan. Karena disuruh angkat kursi, disuruh. Tapi kalau orang rendah hati, gak persoalan, gak ribut, kenapa? Ya gak apa-apa, angkat kursi untuk Tuhan. Jadi orang yang rendah hati itu punya kekuatan dalam batin mereka, dalam hati, karakternya itu jadi fondasi yang sangat menancap kuat. Goncangan apapun, perubahan apapun terjadi, dia tetap berdiri di hadapan Tuhan. Sekali lagi ya, orang rendah hati tidak mudah goncang,
tidak mudah cemburu, tidak mudah curiga, tidak mudah pahit hati. Karena apa? Dia selalu merasa semua yang dipercayakan kepada saya pasti Tuhan tahu dan bentuk hati saya. Saya kerjakan semuanya untuk Tuhan, sekalipun orang gak lihat. Yang terakhir, supaya kita bersinar, membuat perbedaan dimanapun kita berada. Dalam semua yang kita kerjakan sebagai anak Tuhan. Adalah prinsip ini. Terus maju, sekalipun ada yang mundur. Ya. Teruslah maju, sekalipun ada yang mundur. Anak-anak muda ini, kalau mereka itu mudah patah hati, mudah hancur hati. Maksudnya bukan hancur hati di hadirat Tuhan. Mudah kecewa, mereka akan kecewa sama Bapak Ananias, Om Ananias ini. Kan mereka masih muda. Lalu Ananias dan Safira kan sudah suami istri. Mereka akan kecewa, wah kok Ananias ini bohong soal keuangan. Ya, kita ada di gereja yang salah. Itu lihat pemimpin, salah satu pemimpin orang terkemuka di gereja namanya Ananias. Bohong. Dia ngasih persembahan katanya semuanya. Padahal cuma separuhnya. Wah, kecewa saya. Gimana perasaan Anda kalau lihat orang di gereja yang dibanggakan tiba-tiba berbuat dosa? Beberapa orang langsung lari dan berkata, gereja sama saja. Anak-anak muda ini, kata firman Tuhan, ketika mereka pergi menguburkan Ananias. Kata firman Tuhan di ayat yang ke-8, ayat ke-10. Mereka kembali lagi ke gereja. Coba Anda bayangkan adegan ini. Mereka gak kecewa lihat orang mati karena dosanya. Mereka gak tuduh lalu kecewa, mereka mengapaninya, mereka angkat, mereka kuburkan. Dan mereka pergi kemana? Mereka gak kemudian pulang ke rumah masing-masing dan berkata, kecewa saya pergi ke gereja, di gereja toh ternyata ada orang jahat. Dan lihat juga hamba Tuhan, Pak Petrus kok kasar sekali ngomongnya. Kamu mendustai Roh Kudus. Aduh, saya mau dengar khotbah yang baik-baik saja. Saya mau dengar khotbah yang enak didengar. Hamba Tuhan Rasul Petrus itu sangat kasar ya menyampaikan firman Tuhan. Saya mau Anda masuk ke dalam sebuah adegan yang terjadi dalam peristiwa Ananias Safira. Mereka juga bisa kecewa dengan gereja. Wah, di gereja terjadi kematian loh. Dalam ibadah pertemuan terjadi kematian. Ananias mati, lalu mereka pergi sebarkan berita. Enggak, mereka bukan orang yang suka gosip. Apa yang mereka lakukan? Di ayat yang ke-10. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Jadi orang muda yang pergi menguburkan Ananias, kembali tetap balik lagi ke gereja. Sekalipun waktu mereka balik ke gereja, mereka lihat lagi orang mati. Jadi anak-anak muda yang kita nggak tahu namanya siapa, mengajarkan sungguh-sungguh bagaimana menjadi orang yang bersinar, membuat perbedaan. Maju terus sekalipun ada yang mundur. Dalam pelayanan kita, ada orang yang menggebu-gebu setelah itu mundur. Memang kadangkala, jangan menghakimi ya, mungkin ada anak muda yang kemudian menikah, pergi bersama dengan suaminya ke daerah lain. Gak apa-apa, mereka bukan mundur, memang harus pindah. Tapi ada orang-orang yang memang terang-terangan jatuh dalam dosa, menghina Tuhan, menghina kegerakan kita, gak mau ke gereja. Kita gak boleh patah hati. Kalau lihat Ananias Safira mati, anak muda tetap harus bangkit. Jangan berkata, aduh sedih ya. Ya memang sedih. Tapi jangan mundur. Sedih sementara aja, sudah oke. Kalau begitu saya tidak akan meneladani Om Ananias dan Ibu Safira. Saya gak mau meneladani yang jahat yang mereka lakukan. Kalau gitu saya harus jaga hati. Bukan jadi kecewa. Kalau Anda jadi kecewa karena lihat orang lain jatuh, Anda menghina Tuhan. Yang mati buat Anda bukan mereka, tapi Tuhan Yesus. Jangan pulang ke rumah dan bilang begini, mungkin Anda kuliah ya. Pak, Mah, saya kecewa, gak mau kuliah lagi. Kenapa? Teman saya kuliah baik-baik, gak mau kuliah lagi. Dia gak mau kuliah, saya kecewa. Saya juga gak mau kuliah, itu kan aneh. Kita juga kadang-kala bisa berbuat sesuatu yang aneh sih. Kalau ada orang berkata, saya gak mau ke gereja lagi. Saya kecewa, lihat itu pendetanya jatuh. Saya kecewa, saya gak mau ke gereja, udah gak usah doa. Itu menghina Tuhan yang disalib. Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpa aku. Walau 1000 rebah di sebelah kanan kiriku. Walaupun ada orang gagal, tetap aku mau maju bersama dengan Tuhan. Kecewa sih, ada teman yang meninggalkan Tuhan. Saya tetap doakan mereka. Tapi saya tetap putuskan untuk saya maju bersama dengan Tuhan. Jangan kecewa ya. Sedih sih oke, tapi jangan lama-lama. Ya, maju. Move on. Anak muda yang terus maju.
adalah anak muda yang akan terus membuat perbedaan. Jadi kita jangan gosipin orang lain jatuh. Tapi jangan ikuti kejatuhan mereka. Kita harus setia dan kuat hati. Tetap kembali ke gereja. Seperti anak-anak muda ini. Setelah kuburkan orang, mereka tetap datang ke bait Allah. Mereka tetap datang ketemu Petrus. Hanya untuk melihat orang untuk kuburkan lagi. Sekalipun ada banyak orang jatuh, Anda tetap memandang kepada Tuhan dan tetap maju. Kan gak lebih banyak yang jatuh ya. AOG adalah orang-orang luar biasa. Lihat orang-orang yang maju, terinspirasi juga dari mereka. Jangan hanya lihat yang jatuh, lihat begitu banyaknya orang yang maju bersama dengan Tuhan. Ya, doakan yang jatuh, lalu kalau ada yang mengecewakan Anda, ampunilah. Anda ampuni orang tua yang pernah gagal, ampuni sahabat yang pernah gagal, ampuni pemimpin yang pernah gagal. Jangan berkata enak saja diampuni. Gak usah berkata demikian. Kan ada Tuhan yang nanti berurusan sama pemimpin yang gagal. Tuhan akan berurusan sama orang itu, tapi kewajiban kita adalah mendoakan dan tetap maju, mengampuni ya. Saya mau setiap kita menjadi orang-orang yang membawa dampak, make a difference. Sebagai anak Tuhan, kita membuat perbedaan selama kita hidup. Dengan prinsip yang saya sampaikan tadi, miliki rumah rohani dan komunitas rohani, melayani dengan rendah hati, terus maju sekalipun ada yang mundur. Sama-sama kita satukan hati. Kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Mungkin ada di antara Anda yang pernah dikecewakan oleh pemimpin. Lalu Anda menjadi tawar hati. Mungkin Anda pernah lihat orang jatuh dalam dosa. Memang sedih, tapi jangan kecewa hatimu sama Tuhan. Kenapa orang lain jatuh, Anda yang kecewa sama Tuhan? Terus maju, bergandengan tangan dan tetap semangat untuk membuat perbedaan-perbedaan. Anda menjadi garam dunia, Anda menjadi terang dunia yang menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Angkat tangan Anda. Kita sama-sama dalam hadirat Tuhan. Di setiap tempat dimanapun kita berada. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Biar lagu ini menjadi seruan hati kita untuk menjadi orang-orang yang membuat perbedaan. Mengiring-Mu ya Tuhan seumur hidup kami. Sekalipun ada orang yang gagal, kami tetap maju, move on. Sekalipun kami pernah dikecewakan, kami tetap punya rumah rohani, cari rumah rohani. Kami gak berkata kami mau ada rumah rohani kalau kami ketemu gereja yang sempurna. Tidak ada gereja sempurna, tidak ada manusia sempurna, yang sempurna hanya Kristus. Saya mengundang setiap Anda untuk Anda tetap menemukan rumah rohani Anda. Tuhan mengurapi dan menguatkan hatimu. Jangan kecewa, tawar hati. Gak akan membuat apa-apa dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Sekalipun kita selesai, saya rindu Anda mengambil waktu, Anda tetap menyembah Tuhan dengan lagu yang sama. Sekalipun saya ucapkan berkat doa bagi Anda nanti teruskan menyembah Tuhan. Saya merasa kasih dan anugerah Tuhan, hadirat Tuhan menguatkan setiap Anda dimanapun Anda berada. Angkat tangan Anda. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu hari ini, besok, sampai selama-lamanya.
Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Setiap army of God yang mau membuat perbedaan, sama-sama katakan, amin. God bless you.